Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Brigadir Ade Ilyas, anggota Polri. Baiklah, tidak usah panjang lebar nih, saya akan menjelaskan tentang Bintara Polri, yaitu tentang 12 Bintara kompetensi khusus yang ada dibuka tahun 2020 ini. Nah, kalian sudah mengetahui Bintara apa aja yang diterima pada tahun ini ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu untuk Bintara polisi yang dibukanya, guys. Dari mulai persyaratan umum, poin yang harus kalian laksanakan, dan persyaratan khusus yang akan saya jelaskan poin demi poin yang kemarin banyak ditanyakan. Jadi ini adalah pembahasan dari TR Mabes atau TR dari Panitia Pusat. Saya akan jelaskan kembali biar adik-adik atau teman-teman sekalian daftar polisi tidak ragu. Dari mulai umur yang akan diterima di Bintara Polri, lanjut berapa lama pendidikan, serta total semua yang diterima di Bintara Polisi ini nih, guys. Yang pertama kita bahas yaitu masalah persyaratan umum yang paling banyak ditanyakan, yaitu untuk pendidikan ya. Pendidikan untuk Bintara Polri ya, paling rendah SMU sederajat. Jadi yang lulusan SMU, SMK, MA itu bisa daftar, guys, di persyaratan secara umumnya. Dan lanjut untuk umur, guys ya, dilantik menjadi anggota Polri itu berumur paling rendah 18 tahun ya. Dan yang terakhir nih di persyaratan umur yang mau saya bahas yaitu tentang sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari institusi kesehatan. Jadi guys, persyaratan administrasi yang harus kalian tambahkan adalah sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari institusi kesehatan, yaitu dibuat di minimal rumah sakit umum daerah atau rumah sakit umum yang berlisensi bagus, guys, minimal tingkat kota atau tingkat kabupaten. Nah guys, untuk surat pernyataan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, jadi tidak dibuat, guys, nanti ini oleh Panpus dan Panda diperiksanya ya. Jadi seperti itu, tidak usah buat, hanya yang dibuat adalah surat kesehatan tadi. Nah guys, kita akan bahas untuk jumlah peserta didik yang diterima tahun 2020 ini itu sejumlah 10.275 orang nih, guys, sesuai dengan TR yang diturunkan langsung dari Mabes Polri. Nah ini terdiri nanti dibagi-bagi Bintara Polisi Umum dan Bintara Kompetensi Khusus atau disingkat dengan Bakomsus nih, guys. Nah untuk buka pendidikan nih, guys, 7 Agustus 2020. Nah untuk 7 Agustus 2020 ini ya, dimana untuk syarat Bintara Polri yaitu masalah umur maksimal 21 tahun 0 bulan 0 hari dan minimal 17 tahun 6 bulan, guys. Nah itu dihitungnya pada waktu buka pendidikan 7 Agustus 2020, guys ya, dihitungnya itu di buka pendidikan. Nah terus untuk tutup pendidikan 2 Maret 2021. Nah lama pendidikannya itu selama 7 bulan ya, guys. Nah untuk tempat pendidikan Bintara Penugasan Umum serta Bakomsus ini ya, itu di SPN Polda masing-masing sesuai dengan pendaftaran kalian domisilinya di mana. Nah untuk Sepolwan ya, itu hanya ada satu di Jakarta yang berada di Ciputat, Jakarta Selatan, guys. Itu Sepolwan seluruh Indonesia itu dikumpulkan di sana untuk Bintara Polri-nya, guys. Nah terus nih, guys, untuk Bintara Polri ini ya, penerimaan itu dari yang pertama SMA sederajat. Nah SMA sederajat ini bisa dari SMA, SMK, MA bagi lulusan sebelum tahun 2018, yaitu tahun 2017, 2016 ya, pokoknya sebelum 2018 melampirkan nilai ijazah gabungan nilai rata-rata rapot ditambah nilai rata-rata ujian sekolah. Jadi nih, guys, yang kalian masukkan di daftar online itu gabungan nilai rata-rata rapot ditambah nilai rata-rata ujian sekolah dibagi 2.
Nah, minimal 60,00. Jadi kemarin yang banyak bertanya untuk tahun 2017, 16 yang masih masuk syarat umur ya. Jadi nilainya itu gabungan nilai rata-rata sama nilai ujian sekolah, guys. Minimal 60,00. Nah, adik-adik atau teman-teman sekarang nih, bagi yang lulusan tahun 2018 kemarin dan 2019 ya, melampirkan nilai ijazah, yaitu gabungan nilai rata-rata raport ditambah nilai rata-rata USBN ya, ujian sekolah berbasis nasional. Nah, itu UN berarti ya, dibagi 2 minimal 65,00. Jadi untuk yang tahun lulusan 2018 nih sama 2019 ya, nilai ijazahnya itu gabungan nilai rata-rata raport ditambah nilai rata-rata USBN. Nah, itu minimalnya 65 ya, guys. Nah, lanjut nih, guys, untuk lulusan D3 IPK minimal 2,75 dan terakreditasi. Nah, untuk lulusan S1 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi juga. Jadi nih, guys, untuk lulusan D3 sama S1 akreditasinya tidak disebutkan. Jadi untuk yang akreditasi A, B, C itu masih bisa daftar, guys. Nah, di poin selanjutnya dijelaskan bagi yang masih duduk di kelas 12 lulusan tahun 2020 nih yang belum mendapatkan ijazah. Nah, ini nih syaratnya melampirkan nilai rata-rata raport semester 1 minimal 70,00 dan setelah lulus melampirkan ijazah dengan akhir sesuai poin B. Maksudnya poin B adalah bagi lulusan tahun yang 2018, 2019 dan 2020. Jadi minimal nanti terakhir itu kalian harus mempunyai nilai 65,00 gitu, guys, minimalnya. Nah, guys, nih saya akan menjelaskan untuk usia calon Bintara Polri tahun ajaran 2020. Nah, di sini dijelaskan untuk lulusan SMA sederajat ya, baik itu SMK, MA, usia minimal 17 tahun 6 bulan 0 hari dan maksimalnya ya, guys, 21 tahun 0 bulan 0 hari. Nah, untuk lulusan D3 usia maksimalnya nih, guys, ada perubahan untuk 2020 yaitu 22 tahun. Kemudian untuk lulusan D4 S1 usia maksimalnya itu 24 tahun. Nah, tadi yang saya jelaskan ya, untuk menghitung dari minimal dan maksimal tahun untuk penerimaan Bintara Polri yaitu dari pembukaan pendidikan, guys ya. Jadi jangan sampai salah. Dan untuk pembukaan pendidikannya tadi telah saya jelaskan di awal tadi. Nah, guys, kemarin banyak pertanyaan masalah BPJS Kesehatan. Nah, di TR itu dijelaskan ya, bagi calon Bintara yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Jadi nih, guys, yang belum punya kartu BPJS Kesehatan, jika kalian lulus terpilih harus melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Nah, bagi yang belum punya silahkan kalian buat atau nanti dipersiapkan sambil berjalannya tes, guys. Oke. Nah, guys, langsung nih ya persyaratan lainnya. Yang pertama akan saya bahas tentang Bintara Polisi tugas umum. Yang pertama yaitu berijazah untuk SMA MA jurusan IPA atau IPS atau bahasa, bukan lulusan dari paket A, B, dan C ya. Jadi yang kemarin banyak bertanya masalah bahasa, IPA, IPS. Nah, ini bisa nih, guys, untuk polisi tugas umum. Nah, lanjut untuk lulusan SMK semua jurusan kecuali ya, yang di polisi tugas umum ini kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan. Khusus lulusan SMK yang melalui jalur Bakomsus nanti akan ada pengaturan sendiri, guys. Jadi untuk SMK selain dari tata busana dan tata kecantikan bisa daftar untuk Bintara Polisi Umum, guys. Nah, yang pendidikan pesantren nih, lulusan Satuan Pendidikan Muadalah atau SPM atau setingkat SMA pada pondok pesantren dan lulusan pendidikan diniyah formal atau PDF setingkat
SMA ini bisa daftar di Bintara Polisi Tugas Umum guys, yang punya ijazah tersebut. Nah lanjut nih guys, untuk Bintara Polisi Tugas Umum yaitu lulusan S1, D4, D3 dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi. Jadi prodi itu program studinya itu terakreditasi ya guys. Nah ini tidak disebutkan A, B, C, tetapi bisa daftar minimal terakreditasi berarti guys. Nah guys, untuk tinggi badan Bintara Polisi Tugas Umum itu tinggi badan minimal ya nanti dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Nah ini secara umumnya nih guys, untuk pria 165 cm guys, dan wanita 160 cm. Jadi yang kurang tingginya di pria dan wanita yang tadi telah saya sebutkan itu tidak bisa daftar di Polisi Tugas Umum. Nah untuk tinggi-tinggi nanti di Bakomsus lainnya, simak guys ya setelah video ini, dan pembahasan poin-poin dari Bakomsus lainnya setelah video ini saya upload. Ya untuk tinggi-tinggi wilayah perbatasan khusus ras Melanesia itu kalian bisa lihat. Tapi secara umum ya guys, tinggi dikhususkan untuk Bintara Polisi Tugas Umum pria 165 cm dan wanita 160 cm. Nah itu guys untuk polisi secara umum khusus dan Bintara Polisi Tugas Umum syaratnya yang telah saya sebutkan ini guys. Ya kalau misalnya kalian sudah lengkap dan sudah memenuhi syarat, silahkan kalian daftar di Polisi Tugas Umum. Dan infonya guys, yang paling banyak diminati karena kesempatan untuk masuk Bintara Polri ini paling banyak dan paling banyak juga untuk saingannya guys. Tetapi peluang untuk menjadi Bintara Polisi semakin besar karena paling banyak penerimaannya untuk tahun ini guys. Nah guys, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk penerimaan Polri, Bintara Polri dari Bintara Polisi Tugas Umum serta syarat-syarat umum khusus untuk Bintara Polri ya. Jadi yang udah memenuhi syarat silakan daftar. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jika ada pertanyaan silakan kalian bisa bertanya di kolom komentar. Karena kesibukan mungkin belum bisa saya balas satu persatu, tapi insya Allah akan saya jawab satu persatu pertanyaan yang dikelontarkan dengan satu jawaban yang insya Allah akan saya berikan guys. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih. Semoga berhasil dan sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.